Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Gus Dur lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Soleha. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Entah karena sama-sama Gus atau hal yang lain, faktanya Gus Dur dan Gus Maksum memiliki kedekatan. Bahkan Gus Dur sendiri memiliki andil besar dalam pembentukan pengurus pusat Pagar Nusa, yang pada saat itu beliau merupakan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jas putih berlogo Pagar Nusa yang dikenakan Gus Dur merupakan tanda atau bukti sebagai jajaran petinggi daripada Pagar Nusa. Sebagaimana juga yang dikenakan oleh Gus Nabil Harun, Ketua Umum PP Pagar Nusa saat ini. Karena tidak semua orang boleh menggunakan jas putih, tentu ada kode-kode etik tertentu yang mengatur penggunaan jas putih Pagar Nusa. Dalam sebuah acara Kick Andy, Gus Dur diundang untuk membahas tentang pencopotan beliau kala itu saat beliau menjawab sebagai presiden. Di situ ada kata yang menarik bahwa Kick Andy mengatakan bahwa Gus Dur akan mendatangkan ribuan massa dari Jawa Timur. Dan di situ kenapa nggak jadi? Ternyata Gus Dur menjawab memang ditahan oleh Gus Dur. Namun hal itu menjadi sebuah hal yang seperti lelucon. Namun bukan hal yang mustahil jika Gus Dur dekat dengan Gus Maksum dan juga beliau merupakan jajaran petinggi Pagar Nusa. Bahkan beliau adalah Ketua Umum PBNU saat itu, saat pendirian Pagar Nusa, dan beliau juga termasuk jajaran petinggi Pagar Nusa. Maka hal itu adalah hal yang sangat wajar dan lumrah serta sangat mungkin jika memang tidak ditahan oleh Gus Dur. Mari kita simak cuplikannya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur, begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan Kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan no negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbak, betul perlu. Meneh-meneh terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku. Ulama ngeten niki carane. Begitu luar biasanya Gus Dur dengan hati yang adem. Dan Pagar Nusa tentunya juga harus memiliki hati yang adem seperti Gus Dur. Kata-kata beliau tadi yang di acara KND memang bukanlah hal yang
tidak masuk akal. Karena dari liputan 6, Laskar Pagar Nusa siap membela Gus Dur pada tanggal 24 Januari 2001 jam 8.24 waktu Indonesia Barat. Di situ terlihat foto Gus Dur sedang menggunakan jas putih Pagar Nusa. Demikian informasi yang dapat kami rangkum, karena hal seperti ini jarang ada di dunia internet. Yang perlu kita ketahui bahwa Gus Dur yang merupakan tokoh nasional, tokoh NU, ternyata beliau sangat memiliki kedekatan dengan Pagar Nusa. Tentu hal itu harus diwarisi oleh pendekar-pendekar Pagar Nusa saat ini untuk selalu dekat kepada para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriman Lapanam di sini. Salam sejuta seni. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Pacitan 86. Di channel ini menyajikan banyak sekali konten tentang pencaksilat pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.